Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita belajar agama bersama, yaitu dari sebuah surat dalam Al-Quran yang sangat familiar bagi kita semua, yaitu surat Al-Asr atau Wal Asri. Singkat, ya, hanya 3 ayat, dan yakin sebagian besar dari kita hafal surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Teman-teman sekalian, apa yang bisa kita pelajari, bisa kita analisa sehingga mendapatkan suatu keilmuan yang meresap ke dalam diri kita dan bisa kita laksanakan, kita aplikasikan, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan begitu Allah memberikan rahmat, petunjuk kepada kita, selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Amin. Allahumma amin. Mari kita lihat satu persatu dari ayat ini. Ayat yang pertama, wal asri, demi masa, demi waktu. Kita ketahui bahwa waktu yang ada di bumi ini sekarang kita kenal ada 2, yaitu berdasarkan kalender Hijriah yang dinamakan dengan lunar year, yaitu kalender Hijriah berdasarkan peredaran bulan mengedari bumi, dan kalender Komariah atau solar year yang dikenal dengan kalender Masehi. Kalender Hijriah dimulai dari Muharram atau Suro kata orang Jawa, ditutup dengan Zulhijjah, yaitu bulan ke-12 bersamaan dengan kejadian Hari Raya Idul Adha. Inilah kalender Hijriah. Sedangkan kalender Komariah atau kalender solar, kalender matahari, solar year, dimulai dengan Januari, ditutup dengan Desember. Inilah waktu yang berlaku di bumi saat ini. Wal asri, demi waktu, demi masa. Jadi ternyata pemahamannya sangat besar, yaitu ada pemahaman astronomi di dalamnya mengenai waktu mengenai kalender ini. Apa kalimat berikutnya atau ayat berikutnya? Kenapa waktu ini dijadikan sumpah oleh Allah demi waktu, demi masa? Ternyata untuk manusia dijelaskan pada ayat berikut. Innal insana lafi khusri. Sungguh manusia dalam keadaan merugi. Masya Allah. Semua manusia yang hidup di bumi ini dalam keadaan merugi. Siapapun dia, dari suku mana, dari bangsa manapun, dari agama manapun, dalam keadaan merugi. Semua manusia yang ada di bumi. Tetapi ayat berikut, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Karena kecuali tentu jumlahnya tidak banyak. Kecuali orang yang beriman, yang tidak merugi. Beriman artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Inilah yang dimaksud orang beriman, yang tidak merugi nantinya. Ciri yang pertama, dibuktikan iman itu karena di dalam dada, nggak bisa dilihat. Buktinya apa dia beriman adalah dibuktikan dengan seperti itu.
tadi yang pertama yang tidak merugi beriman masih di dalam hati, di dalam dada. Apa buktinya? Ayat lanjutannya. Wa amilus sholihah. Jadi yang pertama yang tidak merugi tadi beriman, meyakini sepenuhnya dalam hati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dibuktikan dengan wa amilus sholihah, beramal soleh, beramal yang baik sesuai dengan apa yang diyakini. Kalau keyakinannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka seluruh amal perbuatannya yang baik dan benar itu didasarkan pada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad. Inilah yang tidak merugi. Yang kedua, beriman saja belum cukup, harus dibuktikan dengan amal soleh, wa amilus sholihah. Bukti yang ketiga bahwa yang tidak merugi, yang tadi iman, amal soleh, watawasau bil haq, watawasau bil haq, menyampaikan kebenaran, saling menasihati untuk kebaikan. Jadi disampaikan setelah dia yakin, benar-benar yakin, diaplikasikan, dibuktikan dengan amal perbuatan yang baik. Yang ketiga, disampaikan kepada orang lain, dinasihatkan, diinformasikan kepada orang lain, saling memberikan nasihat untuk kebaikan. Kalau iman itu bersifat pribadi, bagaimana manusia dengan Allah? Amal soleh juga bersifat pribadi. Pengejawantan dari iman adalah amal soleh, wa amil soleh, perbuatan yang baik. Bagaimana perbuatannya didasarkan dengan iman itu kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah diaplikasikan dengan orang lain. Watawasau bil haq, saling menasihati, memberikan informasi. Oh, ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang baik. Yang ketiga, agar kita tidak merugi, ditutup dengan kalimat terakhir, watawasau bis sabr, dan senantiasa dalam kesabaran. Bukan hanya iman, bukan hanya amal soleh atau watawasau bil haq, tapi dikunci dengan puncak suatu pengabdian pada Allah, yaitu kesabaran. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran tentang kesabaran ini. Nabi Muhammad mengajarkan kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong, puncak pengabdian manusia sebagai seorang hamba kepada Khalik, sang pencipta pada Allah adalah kesabaran. Begitulah para nabi mencontohkan kita, ada kesabaran. Kenapa kita bersabar? Karena sadar bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Apapun yang terjadi pada diri kita disadari dari Allah, baik susah maupun senang, baik suka maupun duka, maka diterima dengan sabar dan ikhlas. Inilah teman-teman, kita mengkaji sebuah surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr atau Wal-Asri, hanya 3 ayat, sangat familiar dan sebagian besar kita pasti hafal, dan kita bahas bersama, kita pelajari bersama apa hakikat yang terkandung di dalamnya. Bahwa menurut surat Al-Asr ini, demi waktu, di mana waktu yang sekarang beredar adalah Komariah atau kalender Masehi, dan Hijriah atau kalender bulan yang berdasarkan perhitungan bulan mengendari bumi. Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, sedangkan Masehi dimulai dari kelahiran Isa. Ini yang berlaku di bumi saat ini. Nah, waktu yang sudah berlalu itu ternyata bahwa semua manusia itu merugi kecuali yang beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk kebenaran,
dan yang sabar. Dan semoga dengan belajar kali ini kita mendapat sesuatu pemahaman, mendapat sesuatu keilmuan yang bisa kita resapi dalam diri kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kita buktikan, kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk berbuat yang baik, yang benar, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf teman-teman, kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.